Pelan-pelan kakinya tuh udah lemes banget, kayak udah nggak bisa jalan lagi. Dan Mas Juki terduduk di sana ngeliatin makamnya. Mas Juki juga nangis di situ. Dan di saat Mas Juki lagi nangis seperti itu, ada satu sosok yang muncul katanya. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ke-298 di Lapak Horor ini adalah cerita tentang seorang pelaut. Cerita yang dikirim sama Mas Juki yang tinggal di salah satu kota di pesisir utara pantai Jawa. Ya, namanya seorang pelaut, kan biasanya jarang di rumah gitu. Dia pergi biasanya sekitar 3 bulan, baru pulang lagi sebulan, nanti berangkat lagi. Begitulah rutinitas dari Mas Juki itu. Dan sama saat cerita ini terjadi pun, Mas Juki sedang tidak berada di daratan, atau dalam kata lain ya Mas Juki lagi melaut ke sana gitu, ikut kapal orang lain untuk nyari ikan di perairan Jawa sampai Bali sana, bahkan kadang agak sedikit ke timur lagi ya. Nah, sebelum kita ke cerita, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik lagi ke Mas Juki tadi yang seorang pelaut itu. Jadi ceritanya, Mas Juki hari itu, di tahun itu, nggak disebutkan tahunnya berapa, mendapat panggilan dari salah satu temannya. Lebih tepatnya tuh dapat kabar. Juk, kamu mau berangkat lagi nggak kali ini, katanya. Ya, aku mau berangkat lagi, aku butuh uang kan, aku butuh hidup gitu. Sementara di sini bingung juga mau ngapain. Nah, ya oke, kalau gitu nanti kita ketemuan ya sama temennya itu. Akhirnya Mas Juki pun datang ke rumah temannya, nanya-nanya lagi tentang kerjaan selanjutnya, proyek selanjutnya. Berangkatnya kapan, nominal uang yang didapat berapa, kapalnya itu nangkapnya apa, kayak gitu. Setelah mereka ngobrol-ngobrol dan Mas Juki setuju dengan tawarannya, biasanya sekali berangkat itu suka beda-beda juga. Jadi harganya tuh nggak tetap segitu-gitu terus, kadang juga beda kapal, beda bos kayak gitu. Makanya kayak gitu, kontrak udah selesai, mereka pulang gitu kan. Nanti lanjut lagi, perpanjang kontrak di kapal yang sama atau kapal yang beda. Nah, waktu itu ditawari kapal yang beda, makanya butuh ngobrol lagi gitu kan, masalah bayarannya berapa, terus durasinya berapa, perjalanannya, perairan mana kayak gitu. Pokoknya detail dipanjangin dan intinya Mas Juki itu setuju, oke, aku ikut gitu. Aku ikut berangkat katanya. Ya udah temannya, oke, alhamdulillah lah dapet. Ini masih nyari beberapa orang lagi gitu kan. Singkat cerita, kurang lebih sekitar seminggu dari pertemuan itu, akhirnya mereka pun berangkat. Ketemu sama bosnya, deal, uang pun dikasih. Sebelum berangkat ini ya, uang pun dikasih kayak semacam DP gitu. Misal katakanlah dapat 10 gitu. Nanti di DP-nya misal 7 kayak gitu. Nah, itu yang 7 dikasih Mas Juki, dan Mas Juki itu biasanya dititipin ke istrinya, ke keluarganya. Berangkatlah, singkat cerita, Mas Juki melaut.
berangkat gitu kan. Udah cukup lama seperti biasa. Jadi begini, cerita intinya itu bukan di lautnya, bukan. Mas Juki berangkat. Nah, 3 bulan kemudian, ini singkat cerita aja, Mas Juki itu pulang. Jadi begini, saat berada di sana, di laut sana, saat berlayar, Mas Juki di minggu-minggu terakhir itu ngerasa kok perasaannya nggak enak ya. Bawaannya tuh pengen pulang terus. Tumben banget, yang namanya kangen sama keluarga itu udah pasti. Tapi kali ini kok beda ya. Aku bawaannya pengen pulang terus. Lebih dari yang sebelum-sebelumnya, kata Mas Juki seperti itu. Ya ditahan-tahan gitu kan, seminggu 2 minggu, kurang lebih 3 minggu sebelum kepulangan, rasa itu muncul. Nah setelah 3 minggu, akhirnya kapal Mas Juki balik lagi merapat, berlabuh, bersandar di salah satu pelabuhan di kota itu. Di sana Mas Juki pun ya siap-siap untuk turun gitu ya. Semua barangnya dikemasin, Mas Juki turun. Saat turun, langsung menuju ada warung langganan kayak gitu di sekitaran pelabuhan situ. Nah, Mas Juki sama teman-temannya akhirnya makan di sana. Makan dulu, pesen apa yang bener-bener kangen gitu, makanan darat. Wah, berapa bulan nggak ketemu gitu kan. Di daerah lagi, di daerahnya sendiri lagi, itu bikin kangen banget. Makanya langsung makan di situ. Wah, makan, ngopi, ngobrol. Nah, tiba-tiba dari belakang Mas Juki. Nah, waktu itu Mas Juki itu bertiga sama 2 orang temannya. Dari belakang itu ada yang nepuk, "Pak," katanya. Mas Juki nengok kan, ini kok kayak kenal suaranya, ini siapa gitu. Bener nggak nih? Mas Juki nengok gitu ke kanan, ke belakang, ngelihat ke satu sosok yang nepuk pundaknya tadi. "Pak." Pas nengok, wah, Nok gitu. Itu ternyata adalah anaknya. Mas Juki biasa manggil anaknya Nok gitu ya, panggilan untuk anak perempuan. "Wah, Nok, kok kamu di sini gitu malam-malam?" Waktu itu udah jam berapa ya? Jam 9 malam. Jam 9 malam, kaget Mas Juki. "Loh, kamu kok di sini malam-malam?" "Iya, aku mau jemput Bapak gitu." Wah, kamu baik banget, pengertian banget gitu kan. Jadi Bapak nggak perlu repot-repot pulangnya nyari angkot kayak gitu. Nah, akhirnya udah, sini, duduk sini. "Kamu udah makan belum?" "Aku udah makan, Pak," katanya. "Ya udah, sini nemenin Bapak. Bapak mau ngabisin makanan dulu ya, sayang gitu. Soalnya udah lama banget nggak makan di warung ini, kangen juga," katanya seperti itu. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Di sebelah Mas Juki itu ada seorang anak gadis, usianya mungkin sekitar 15 tahunan, duduk di sana dan biasa ya, ini mohon maaf kalau salah juga. Kalau di lokasi kayak pelabuhan kayak gitu, terus lihat ada anak perempuan gitu kan, apalagi anaknya Mas Juki itu tipe yang bongsor kayak gitu. Nah, beberapa orang itu sempat senyum-senyum ke Mas Juki. Ya Mas Juki tuh tahu gitu kan, wah ini anakku, katanya bukan siapa-siapa gitu. Mas Jukinya cuman kayak gitu doang, ini sama anak gitu yang bukan nama siapa-siapa, katanya kayak gitu. Cuman ngomong kayak gitu, oh kayak gitu. Akhirnya orang-orang pun tahu gitu. Dikiranya tuh itu ya siapalah kayak gitu perempuan ini gitu ya, nggak usah dibahas. Intinya seperti itu. Reaksi dari orang-orang di sekitarnya Mas Juki waktu itu seperti itu. Tapi lanjut lagi, Mas Juki ngobrol, "Gimana kabar kamu?" "Wah, kabar aku baik, Pak. Kabar ibu sama adik-adik kamu gimana?" "Alhamdulillah semuanya baik, Pak. Itu ya, adik sekarang udah adik yang paling kecil sekarang udah bisa jalan, Pak." Gitu. "Oh, alhamdulillah," gitu ya. "Ya udah, kamu habis ini mau langsung pulang atau mau kemana dulu gitu? Tapi ini udah malam sih," kata Mas Juki kayak gitu. "Pak, aku sebenarnya pengen jalan-jalan dulu, Pak. Pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak gitu. Nanti Bapak yang nyetir, aku yang bonceng," katanya seperti itu. "Oh ya udah kalau kayak gitu." Nah, udah kan selesai. Ya udah Bapak selesaiin makan dulu gitu. Nah, setelah selesai makan, mereka pun bangun berdua. Mereka menuju, "Kamu motor kamu ditaruh di mana?" gitu. "Oh, motor aku ditaruh di sana, Pak. Di parkiran itu agak ujung jauh gitu." "Oh ya udah, jalan kaki aja yuk. Mending gini aja deh, daripada muter-muter kota kan semuanya udah tutup.
Ini muter-muter di pelabuhan aja sini gitu. Kamu ini kan pengen lihat laut kan katanya. Iya sih Pak, aku pengen lihat laut Pak. Ya udah sini dulu sambil temenin Bapak ngerokok waktu itu. Bilangnya seperti itu. Akhirnya mereka berdua bukannya menuju ke parkiran motor, tapi menuju ke salah satu geladak di situ di area pelabuhan sana, dan mereka tuh menuju ke sana berdua ngobrol lah mereka di sana tentang ya sebenarnya sesuatu yang kata Mas Juki ini adalah sesuatu yang jarang diobrolin sama anaknya, tentang kehidupannya, tentang masalah-masalahnya, termasuk ada salah satu apa ya kayak semacam penyakit gitu. Anaknya itu memiliki sebuah penyakit yang dia sendiri juga nggak tahu, Mas Yuki juga nggak tahu itu sakit apa. Karena keterbatasan dana, akhirnya mereka itu, si anaknya itu lebih memilih merahasiakan penyakit itu daripada ngomongin ke orang tuanya. Tapi malam itu dibuka sama anaknya, Pak, aku itu sebenarnya sering sakit kepala, Pak. Kamu udah lama sakit kepala kayak gitu, kok kamu jarang ngomong, kok kamu nggak pernah ngomong ke bapak gitu. Iya Pak, ya nggak enak lah, lagian cuma sakit kepala gini doang, masih bisa ditahan sih Pak. Kamu udah berapa lama sakit kepala katanya? Udah lama Pak, udah bertahun-tahun, mungkin ada lah 5 atau 6 tahun ke belakang Pak. Wah itu waktu yang lama gitu. Terus kamu nggak pengen diperiksa, kata Mas Juki gitu kan. Nggak usah Pak, sayang uangnya gitu, mending buat adik-adik aja. Itu kan periksa kayak gitu takutnya ada apa-apa nanti akunya malah tambah takut, biayanya juga pasti akan mahal gitu kan. Ya udah akhirnya Mas Juki gitu ya, tapi ya mending diperiksa aja deh gitu, kata Mas Juki tetap kekeh kayak gitu. Kamu mending diperiksain aja, jangan kayak gitu, nanti malah tambah parah gitu kan. Kalau tambah parah malah tambah repot, malah nanti tambah mahal berobatnya, kata bapaknya begitu. Ya udah Pak, kita pulang dulu yuk Pak, katanya. Ayo kita pulang gitu. Ya udah, mereka akhirnya berdua menuju ke lokasi parkiran motor. Di sana, ini Pak bapak yang nyetir ya, katanya. Iya bapak yang nyetir, kamu yang bonceng gitu. Ini tasnya kamu bawain ya, tas bapak kuat nggak? Waduh ini tasnya berat banget Pak. Ya udah ditaruh di depan aja waktu itu. Akhirnya ditaruh di depan. Mereka tuh masih bercanda-canda ya, kayak bapak sama anaknya bener-bener akrab. Memang keseharian ya, mungkin karena jarang berjumpa juga, dan Mas Juki termasuk seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya. Orang yang lembut gitu, meskipun tampangnya tuh hitam gede besar, terkesan kasar, tapi sebenarnya enggak gitu. Dia adalah seorang ayah yang baik. Dan anak-anaknya juga akhirnya jadi deket sama Mas Juki. Waktu itu udah mereka naik motor kan. Mas Juki mulai nyetir. Kamu mau lewat yang mana? Mau yang cepet pulang atau yang mau muter-muter dulu nih? Kata bapaknya begitu. Pak, aku mau yang ya muter aja Pak, kita ambil kanan gitu misalnya ya. Kita kesana kan jalurnya lebih jauh Pak, dan lagian sepi juga, enak, nggak ramai kendaraan gede-gede gitu kan. Oh iya nggak apa-apa. Akhirnya Mas Juki pun nurutin. Sepanjang perjalanan mereka juga ngobrol. Dan waktu itu kurang lebih sekitar jam 10 lewat. Mereka dari pelabuhan jalan, udah jam 10 malam. Terus muter-muter gitu, langsung sebenarnya arah tujuannya itu langsung menuju rumah. Cuman memang ngambil jalur yang lebih jauh, jalur yang paling jauh begitu. Dan sampailah Mas Juki akhirnya di rumah. Motor ditaruh di parkir, Pak aku ke belakang dulu ya katanya. Oh iya kebelet Pak, katanya begitu. Nah si anaknya tadi itu langsung lari menuju ke belakang, sementara Mas Juki masih parkirin motor di situ. Setelah dikunci, akhirnya ngetok Mas Juki, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Wah ini kok nggak ada orang, nggak dijawab, mungkin udah pada tidur kali, pikir Mas Juki. Pelan-pelan, Assalamualaikum gitu. Wah lama nggak dibukain juga. Mas Juki duduk dulu, nyalain rokok lagi gitu sambil nunggu. 5 menit kemudian diketok lagi, Assalamualaikum. Lah nggak ada yang buka. Nyambung rokok lagi. Pokoknya setiap 5 menit
Dan kurang lebih sekitar 20 menit kemudian baru ketokan terakhir itu ada yang nyautin. Assalamualaikum, tok 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 tok. Waalaikumsalam gitu kan. Terdengar suara dari dalam itu seorang perempuan. Suaranya tuh terburu-buru, tergesa-gesa gitu. Akhirnya pintu pun dibuka, cekrek. Mas, kok pulang nggak bilang-bilang gitu? Pulang nggak bilang-bilang, mendadak begini. Lah, ya kan biasanya pulangnya mendadak begini gitu. Tadi juga aku sama Sinok gitu. Nah, di situ waktu bilang aku tadi sama Sinok pulangnya itu Sinoknya lagi ke belakang duluan gitu. Bapak juga bingung, ini pintu masih dikunci kok Sinoknya udah bisa masuk gitu kan. Dari tadi mikirin itu dan ternyata ngedengar penjelasannya Mas Juki, istrinya itu langsung nangis, langsung meluk Mas Juki. Lah, Dek, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis begini? Orang biasanya juga nggak nangis gitu kan. Ini kayak nggak pernah ketemu 10 tahun aja gitu. Orang baru 3 bulan gitu. Nangis, tetap nangis. Dan Mas Juki tuh ngerasa, ini kok orang nangisnya agak beda ya. Nangisnya bener-bener kayak nangis yang dalam, nangis yang sedih, nangis yang bener-bener bukan nangisnya orang seneng gitu. Tapi nangisnya orang sakit kayak gitu. Ditanya, Bu, kenapa ibu nangis? Manggilnya bukan Bu ya. Dek, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis gitu? Itu nanti anak-anak bangun loh kamu nangis gitu. Ayo udah pas ini Pak duduk ya. Bapak duduk dulu ya, Mas duduk dulu ya. Nah, akhirnya Mas Juki duduk di ruang tamu situ, diambil tasnya sama istrinya. Nah, setelah itu istrinya cerita. Mas, ketemu Sinok di mana Mas? Katanya. Iya, tadi Mas ketemu di pelabuhan. Kita sempet makan-makan, sempet tadi ngobrol juga di pinggir laut sana, lumayan lama lah. Sama tadi ya udah habis itu kita langsung pulang ke sini tuh Sinoknya tadi langsung lari ke belakang katanya kebelet. Istrinya di situ sambil ngedengerin Mas Juki cerita. Istrinya tuh nangis. Mas Jukinya jadi penasaran gitu. Dek, kenapa kamu dari tadi diceritain kok nangis terus gitu kan? Ini udah lama. Udah dong jangan nangis kayak gitu. Orang baru datang kok malah disambut sama tangisan gitu. Tetap istrinya nangis sampai suatu waktu istrinya tuh udah mulai bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu kan. Mas, aku minta maaf. Jenengan jangan marah ya. Jangan sedih gitu. Kenapa Dek gitu? Tumben banget nih, ada apa sih sebenarnya? Kok banyak yang aneh hari ini gitu. Kayak gitu kan. Mas Juki udah mulai berpikir yang ada apa nih gitu. Kok semua orang kok rasanya beda gitu. Tumben-tumbennya anaknya nyusul sampai pelabuhan malam-malam gitu kan. Itu sebenarnya kayak jadi suatu kekhawatiran sendiri buat Mas Juki, tapi ya udahlah, toh waktu itu Sinok juga selamat dan sehat gitu. Akhirnya ya udah, Mas Juki itu nggak memperpanjang masalah. Akhirnya istrinya pun melanjutkan, Mas, Sinok itu udah nggak ada Mas. Wah, kamu yang bener Dek, kamu kalau ngomong yang bener, jangan bercanda nih, Mas tuh baru pulang capek loh. Kalau ngomong yang bener gitu, nggak ada gimana, orang tadi ke belakang sama Mas dari pelabuhan jalan bareng, makan bareng, jalan-jalan kayak gitu. Terus kalau misal Sinok udah nggak ada, Mas naik motor apaan gitu kan? Kayak gitu. Masih bingung gitu, penasaran nih istrinya nih ngomong apaan sih. Akhirnya Mas Juki dengan agak sedikit emosi. Emosi itu sebenarnya begini, lebih ke emosi takut. Kalau apa yang diomongin sama istrinya itu benar-benar terjadi gitu. Mas Juki itu benar-benar ketakutan waktu itu. Dia langsung bangun menuju ke belakang sana, dicariin, tapi nyariinnya tetap pelan-pelan ya, masih sadar anak-anaknya yang kecil tuh lagi tidur di ruang tengah. Nok, kamu di mana Nok, kamu di mana? Dicariin semuanya di dapur, di kamar mandi, di belakang rumah, bahkan sampai keluar belakang rumah dicariin Nok. Tetap nggak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya Mas Juki dengan langkah yang agak lemas, bener-bener takutnya memuncak, ketakutan yang ini nggak boleh terjadi, jangan terjadi begitu. Dia pun melangkah ke depan.
Dek, kamu bener ngomong itu gitu. Apa yang kamu omongin tentang Sinok itu bener. Istrinya cuman mengangguk begitu ya. Cuman ngangguk, iya mas, bener mas, Sinok udah nggak ada gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Gitu. Akhirnya istrinya pun ngebuka. Jadi gini mas, Sinok itu kecelakaan 2 minggu yang lalu. Di situ Mas Juki langsung jatuh, duduk gitu ya, terduduk lemas, nggak percaya dengan apa yang baru dia dengar. Dia tuh bener-bener shock. Tolong ceritain apa yang terjadi gitu, ceritain tolong. Akhirnya istrinya pun melanjutkan ceritanya. Iya, Sinok itu kecelakaan, naik motor dan jatuh. Sinok meninggal di rumah sakit. Dan ya, kejadiannya kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu mas. Aku juga sedih banget, aku sakit banget. Kecelakaan apa katanya. Kecelakaan tunggal mas, katanya kayak gitu. Cuman kayak kepleset, jatuh lah, intinya seperti itu ya, tunggal. Terus anaknya pun meninggal. Di situ benar-benar Mas Juki cuman terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia bingung dengan apa yang baru saja dia alami ya. Beberapa jam yang lalu, saat dia masih ngobrol dengan anak pertamanya, Sinok tadi, di pelabuhan saat makan, sambil naik motor, bercanda-canda kayak gitu. Dan ternyata Sinok itu udah nggak ada. Akhirnya Mas Juki pun cerita, Mas tadi dari pelabuhan itu sama Nok, Dek. Makanya Mas nggak percaya, beneran Sinok tuh ya Sinok gitu, bukan siapa-siapa. Terus ini Mas naik motor dari mana gitu. Mas, motor apa katanya? Ya motor yang dipakai Sinok. Mas pulang dari pelabuhan ke sini naik apa coba gitu kan? Mas, kita itu udah nggak punya motor, motornya udah aku jual buat biaya pemakamannya Sinok kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Mas Juki di situ bener-bener nangisnya. Ya nangisnya tuh memuncak gitu ya. Nggak mungkin. Kok bisa gitu? Itu motornya tadi Mas parkir di depan. Mas Juki pun bangun nengokin motornya. Ternyata beneran di sana itu nggak ada motor. Lah terus Mas Juki pulangnya gimana gitu? Setelah dipikir-pikir gitu ya. Apa tadi jalan kaki dari pelabuhan ke sini? Tapi ya nggak mungkin juga. Tapi memang durasinya memang cukup lama sih waktu itu, katanya kayak gitu. Tapi udah akhirnya malam itu bener-bener kayak malam kesedihannya Mas Juki. Sama istrinya berdua saling nangis, saling pelukan gitu ya. Mas Juki tuh bener-bener shock, kayak udah kehilangan semangat gitu ya. Ini aku bener-bener terpukul lah, intinya seperti itu. Dan akhirnya malam itu juga Mas Juki itu minta ke istrinya, Dek, Mas mau tahu Sinok dimakamin di mana gitu. Oh, Sinok dimakaminnya di makam itu. Posisinya di sini, mau aku antar Mas ke sana katanya. Nggak usah kamu antar. Mas tahu kayaknya kayak gitu. Akhirnya Mas Juki malam itu juga berangkat ke sana. Jalan kaki. Nah, pas di jalan itu kan ketemu beberapa tetangga ya. Dari arah yang berbeda saat Mas Juki masuk ke kampung itu. Nah, ini lewat arah yang terusannya ke sana. Jadi pas Mas Juki pulang dari pelabuhan itu nggak ngelewatin mereka. Di sana ketemu beberapa tetangga. Tetangga kayak udah tahu. Mereka langsung pada berdiri begitu, langsung pada nyalamin. Terus kayak ada yang meluk kayak gitu. Yang sabar ya Juk, yang sabar katanya. Iya, Mas Juki cuman bilang iya aja. Dan makin yakin kalau apa yang dibilang istrinya itu memang benar terjadi, kalau anaknya itu udah nggak ada, anaknya itu udah meninggal. Akhirnya apa? Kamu mau ditanya sama salah satu warga, kamu mau ke makam katanya, Juk. Iya, aku mau ke makam, Mas. Ya udah, kami antar ya katanya. Ya kalau tidak merepotkan kata Mas Juki. Akhirnya diantar sama warga gitu. Warga pun sambil menghibur gitu ya. Kamu yang sabar kayak gitu, terus gimana kemarin kayak gitu, terus cerita juga lah ya Mas yang berhubungan dengan meninggalnya anaknya seperti itu. Intinya kayak ngebuka obrolan biar Mas Juki itu nggak terlalu sepaneng, nggak terlalu
nggak melamun juga begitu. Akhirnya terus jalan, sampailah mereka di makam di sana. Nah, saat di makam, para warga itu berhenti di pintu makam. Warga cuman ngasih nunjuk aja, di sana makamnya Sinok gitu ya. Nah, Mas Juki jalan pelan-pelan gitu kan, ngindari nisan juga kayak gitu. Pelan-pelan, kakinya tuh udah lemes banget, kayak udah nggak bisa jalan lagi. Dan Mas Juki terduduk di sana, ngeliatin makamnya. Mas Juki juga nangis di situ. Dan di saat Mas Juki lagi nangis seperti itu, ada satu sosok yang muncul katanya. "Pak, ini aku, Pak." Mas Juki pun bangun begini, nengadah gitu ya kepalanya, dan ngelihat di situ ada anaknya Sinok. "Pak, maaf ya, aku pergi duluan. Aku nggak bilang sama Bapak, dan ya tadi sekalian aku pamitan gitu. Sosok tadi itu ngomong seperti itu. Iya, Bapak tahu gitu. Tapi ya Bapak bagaimanapun juga Bapak masih sedih gitu. Bagaimanapun juga Bapak sayang banget sama kamu. Dan sekarang Bapak nggak bisa ngelihat kamu lagi," katanya. "Iya Pak, tapi Bapak yang sabar aja ya gitu. Aku titip adik-adikku ya Pak," katanya. Kayak gitu. Dan ya di situ yang ada Mas Juki cuman menangis gitu, sampai akhirnya si sosok tadi tuh bilang, "Pak, aku permisi dulu ya, aku pamit dulu ya Pak ya. Mungkin kapan-kapan suatu waktu kalau memang ada jodoh nanti aku datengin Bapak lagi," katanya seperti itu. Dan Mas Juki pun karena udah tahu itu adalah bukan anaknya, itu adalah sosok yang mungkin menyerupai anaknya yang mendatangi dia, mungkin dengan niatan baik juga, ingin berpamitan. Makanya iya nak, katanya, "Kamu baik-baik di sana ya. Ya, Bapak doain yang terbaik buat kamu," gitu. Intinya seperti itu. Mas Juki pun akhirnya menenangkan diri di situ selama beberapa menit. Akhirnya Mas Juki pun bangun lagi. Dan ternyata saat mau balik itu para warga itu masih nungguin Mas Juki di sana. Masih dihibur, "Kamu yang ikhlas ya, Juk, kamu yang ikhlas," gitu. Intinya seperti itu. Akhirnya Mas Juki pun pulang ke rumah. Ketemu lagi sama istrinya. Ya, nangis lagi lah seperti itu. "Ya udah, Dek, Mas juga tahu kamu juga pasti sedih banget gitu. Ya, sekarang gimana caranya kita bisa terus melanjutkan ini? Kita jangan patah semangat." Kenapa? Karena bagaimanapun juga Sinok itu masih punya 2 orang adik yang harus kita besarkan gitu, harus kita didik kayak gitu ya. Tadi alhamdulillah Mas waktu di makam didatangi sama Nok lagi, Dek, dan dia berpesan, dia tuh cantik, Dek, dia tuh wangi katanya. Dia berpesan ya titip adik-adiknya, katanya seperti itu. Dan ya udah, dari situ entah kenapa ya Dek ya, Mas tuh kayak ngerasa lebih tenang, Mas ngerasa lebih ikhlas, bisa melepaskan Nok gitu ya. Meskipun cara meninggalnya dengan cara seperti itu tragis, tapi ya semoga ini yang terbaik buat kita, yang terbaik buat Nok juga. Akhirnya mulai hari itu semuanya yang tadinya benar-benar murung ya, setelah Mas Juki pulang, Mas Juki pun berusaha menghibur siapapun yang waktu itu masih murung. Adik-adiknya termasuk kakek neneknya Sinok kayak gitu, itu semuanya dihibur. Dan alhamdulillahnya dalam waktu 1 minggu semua kondisi pun menjadi normal. Semuanya udah ikhlas dengan kepergian si Nok tadi, si anaknya Mas Juki. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan ya ceritanya berakhir di situ. Terima kasih buat Mas Juki yang udah ngirimin cerita ini. Bagaimanapun juga ya kami ikut berduka cita atas yang menimpa anaknya Mas Juki gitu ya. Semoga almarhumah ya mendapatkan sesuatu yang terbaik gitu dari yang Maha Pencipta gitu ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau dengerin cerita ini. Ya kita sama-sama berdoa ya untuk orang-orang yang udah pergi mendahului kita. Ya kita doakan aja menurut kepercayaan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal banyak kekurangan di sana sini saat ngebawain cerita ini, terutama buat Mas Juki. Mohon maaf.
kita ambil sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Bagaimanapun itu, yang namanya kesalahan itu pasti selalu ada. Mohon maaf juga kalau misal ada sesuatu yang kurang nyaman di hati, di telinga, di mata kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam Semoga kita semua diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.